Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik teman-teman, terima kasih masih stay tune ya di sini ya. Dan pada pembahasan video kali ini kita akan langsung praktek bagaimana caranya mencari target audience ya agar konten kita lebih optimal dan tentunya bisa menghasilkan sebuah closing ya. Jadi bukan sebuah konten yang asal-asalan kita buat tanpa kita mengetahui target dari konten yang akan kita bidik gitu ya. Nah, yang pertama teman-teman buka ChatGPT seperti biasa ya. Ini adalah langkah pertama agar kita bisa memetakan perintah demi perintah ya, satu demi satu sampai nanti berhasil atau menghasilkan satu konten, ide konten yang sudah melalui proses riset ya teman-teman semua ya. Baik teman-teman, promnya sudah ada di modul ya, silakan seperti ini ya. Teman-teman tinggal copy paste saja, ya tinggal di copy, kemudian nanti kita lihat hasilnya, lalu berlanjut terus. Tentunya ini jangan sampai lompat-lompat teman-teman, karena ini sudah sesuai dengan alurnya ya, sudah sesuai dengan alurnya. Kalau nanti lompat-lompat, tentunya nanti hasilnya kurang maksimal. Yang pertama teman-teman berikan perintah dulu ya, dia bertindak sebagai apa ya. Di sini saya hanya sederhana, kita ingin dia bertindak sebagai konten kreator atau marketing, dan marketing ya yang sudah kelas dunia, tentunya jangan jangan kecil-kecil ya, sekalian yang besar gitu ya teman-teman ya. Dia punya pengalaman 30 tahun lebih dan menguasai bagaimana mendapatkan audiens tertarget dari strategi konten. Nah, kemudian dijawab oleh AI, ChatGPT. Tentunya ini saya menggunakan ChatGPT, teman-teman bisa menggunakan yang lainnya ya. Bisa menggunakan yang lainnya, tapi ya, yang kita pelajari kali ini menggunakan ChatGPT agar lebih mudah saja ya teman-teman. Nah, di sini dia sudah menyatakan siap. Mulai sekarang saya bertindak sebagai pakar konten dan marketing kelas dunia dengan pengalaman 30 tahun. Posisi saya dalam percakapan ini adalah ahli strategi konten untuk menarik audiens tertarget ya. Nah, ini intinya ya, gimana prom ini kita targetkan adalah agar mendapatkan audiens dari sebuah konten yang sudah kita optimasi. Nah, lalu teman-teman, dia juga menyatakan sebagai fokus pada hasil nyata yang menguasai konten dan AI, marketing modern berbasis data, psikologi, audiens dan algoritma platform. Kemudian juga konten bukan sekedar viral tapi menghasilkan penjualan dan seterusnya ya. Prinsip utamanya adalah audiens dulu, kemudian konten sama dengan salesman 24 jam. Kemudian tertarget audiens, dia carikan target audiens yang sesuai ya. Viral atau viral mulahan 1000 orang yang tepat sama dengan lebih bernilai daripada 1 juta yang salah gitu ya. Nah, ini legitimasi dari AI yang kita perintahkan sebagai konten dan marketing di bidangnya. Nah, sudah baru nih di sini kita kasihkan dia prompt ya, perintah. Yang pertama adalah kita ingin mencari sebuah audiens, memahami audiens dulu. Jadi bisnis yang kita ingin buat adalah jasa bangun renov rumah dan interior rumah dan kitchen set ya, target closing 30 closing sebulan ya. Kemudian saya ingin mendapat konten untuk jasa interior, jasa pembuatan kitchen set dan brand produknya adalah namanya Safa Building dan Interior Cirebon. Nah, target audiens yang saya ingin bidik adalah umur 23 sampai 60 tahun, pekerjaan kondisi hidup sudah memiliki pekerjaan dan mapan. Kemudian lokasi jika relevan adalah kota dan kabupaten, level pengetahuan awam awam atau menengah, di sini dari awam sampai menengah ya. Nah, perintahnya adalah tolong jelaskan secara sederhana gambaran keseharian mereka, hal yang sering mereka pikirkan terkait topik ini dan masalah umum yang sering mereka alami. Nah, ini perintahnya. Kita minta dari ChatGPT, dari riset yang dia miliki dan pengalaman dia. Nah, meminta 1, 2, 3 ini ya teman-teman. Nanti akan dikasih gambarannya nih. Yang pertama, gambaran keseharian audiens Anda, misalkan audiens Safa Building dan Interior Cirebon umumnya. Hari-hari mereka saat seperti pagi dan sore itu kerja, karyawan, pengusaha kecil, profesional, ASN, pasangan muda, mapan. Nah, ini semuanya dikasih datanya teman-teman. Ini nanti tinggal disesuaikan saja dengan usaha teman-temannya. Dan teman-teman coba untuk budayakan membaca ya dari awal, walaupun cepat bacanya ya, tapi paling tidak bisa mengetahui secara global ya. Nah, kemudian yang kedua, hal yang sering mereka pikirkan di kepala bukan di mulut ya, ini di kepala.
Nah ini AI memberikan data ini sesuai dari pengalaman yang dia dapatkan. Nah ini penting, konten harus menjawab suara hati bukan suara promo, bukan sekedar promo. Nah pikiran mereka kalau renov mahal enggak ya, takut salah pilih tukang atau interior, takut molor, biaya nambah, kemudian desainnya cocok nggak sama rumah saya, interior yang paling enggak itu penting nggak sih atau cuman gaya. Nah, untuk kitchen set, dapur saya berantakan, masak jadi nggak nyaman, lemari cepat rusak ya, arayapan, lembab, pengen rapi kayak di IG ya, video-video IG, takut tapi takut mahal. Nah ini data-data ya teman-teman yang diberikan. Nah kalau sudah ya, nanti teman-teman silakan bisa baca untuk difahami karena ini berkaitan dengan omset yang akan teman-teman dapat dari sebuah konten gitu ya. Jadi penting ya teman-teman. Sampai sudah selesai, nah baru masuk kedua nih, kita ingin bahasakan semuanya ini, audien yang kita ingin bidik itu dengan bahasa pasarnya seperti apa sih. Nah kemudian kita kasih perintah berperan sebagai target audien yang saya sebutkan tadi ya, yang di atas. Gunakan bahasa sehari-hari mereka, jawab pertanyaan tersebut berikut. Kalau mereka curhat tentang masalah ini, kalimat apa sih yang mereka ucapkan, kata-kata apa yang sering mereka pakai, dan kalimat seperti apa yang membuat mereka merasa ini gue banget. Nah ini kita ingin cari, gali datanya ya, kira-kira menurut AI itu apa sih yang sering diucapkan oleh mereka. Nah kita lihat nih, ini sudah hampir bisa dikatakan 80-90% akuratnya ya teman-teman ya. Nah di sini ya, kalimat curhat yang biasa mereka ucapkan sebagaimana data AI itu menyatakan bahwa soal renovasi rumah nih, kalimatnya rumah tuh sebenarnya masih oke, cuman kok makin sumpek ya, misalkan itu kata-kata yang memang seperti curhatan lah gitu ya. Pengen renov sih tapi takut keluar duit, kebablasan dan lain-lain sampai terakhir ya teman-teman ya. Nah terus sampai terakhir ini. Nah setelah sudah, baru teman-teman kasih lagi. Intinya alurnya adalah teman-teman jangan sampai lompat-lompat tapi berurutan. Ketika sudah dapat dapat datanya ya, teman-teman baru copy paste lagi ya, copy paste lagi yang bagian ini. Ketika ini sudah, misalkan berarti bagian ini, kemudian kopikan pastekan di sini. Lalu kalau sudah kopikan pastekan di sini. Nanti data-data akan keluar. Nah sampai pada ujungnya adalah minta dibuatkan prom ya. Inilah yang akan kita bidik gitu ya, yang kita cari. Prom dengan wajah dan bentuk yang sekonsisten tanpa dirubah dari setiap screen di atas. Nah pastinya nanti dari hasil yang sudah kita perintahkan kepada ChatGPT, maka akan menghasilkan sebuah prom yang dimana promnya itu nanti akan kita gunakan sebagai alat untuk membuat sebuah video. Nah gitu ya teman-teman ya, nanti kita akan praktekkan di sesi pertemuan saja ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.